Panjat Pinang kerap menjadi bagian yang tak terpisahkan di tengah perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebatang pohon pinang atau bambu yang tinggi dipasang di tengah lapangan. Terdapat rentetan hadiah menarik yang menanti di puncaknya. Para peserta panjat pinang dengan kompak mengatur strategi untuk bisa mencapai puncak. Dengan bertelanjang dada, para peserta panjat pinang mengerahkan kekuatan tubuhnya untuk saling menopang satu sama lain. Beberapa daerah menerapkan panjat pinang dengan melumurkan cairan oli di sebuah bambunya. Namun, di balik keseruan perlombaan panjat pinang tersebut, terdapat sejarah dan fakta kelam yang menyelimutinya. Dan inilah sejarah dan fakta di balik perlombaan panjat pinang. Asal-usul panjat pinang dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Pada masa itu bangsa Belanda menggunakan panjat pinang sebagai hiburan di acara perayaan penting seperti pesta pernikahan, ulang tahun orang-orang penting dan perayaan penting lainnya. Cara permainannya pun sama seperti yang dilakukan saat ini. Pohon pinang dilumuri oli atau minyak agar sulit untuk dipanjat. Sekelompok orang harus bisa memanjat untuk bisa mendapatkan hadiah di puncak pohon pinang tersebut. Hadiah-hadiah menarik yang sudah tergantung di puncaknya berbeda dengan saat ini. Tak seperti sekarang, pada masa itu hadiah-hadiah yang tergantung berupa barang-barang pokok seperti beras, tepung, dan lainnya. Para peserta berusaha dengan keras untuk bisa mendapatkan barang-barang pokok tersebut, mengingat barang pokok pada masa itu bernilai sangat mahal. Jika pada saat ini panjat pinang dilakukan sebagai peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, tetapi pada zaman kolonial, panjat pinang dilakukan sebagai hiburan untuk memperingati ulang tahun Ratu Belanda Wilhelmina yang selalu diadakan setiap tanggal 31 Agustus. Wilhelmina sendiri adalah ahli waris mahkota Kerajaan Belanda. Ulang tahun Ratu merupakan acara besar yang dirayakan keluarga, koleganya, kalangan bangsawan, dan koloni-koloni Belanda di belahan dunia lain. Sehingga pada perayaan ulang tahunnya selalu dihadirkan hiburan panjat pinang yang sampai saat ini malah menjadi tradisi perlombaan di Indonesia. Pada zaman kolonial, para peserta panjat pinang adalah masyarakat Indonesia, sedangkan orang-orang Belanda hanyalah sebagai penonton. Masyarakat Indonesia yang berusaha dengan susah payah saling injak-menginjak temannya untuk berusaha mendapatkan hadiah berupa barang-barang pokok yang saat itu bernilai tinggi, menggambarkan keadaan masyarakat Indonesia yang miskin. Sedangkan orang-orang Belanda hanya menonton yang menurut mereka itu adalah pertunjukan yang menarik. Mereka menikmati pertunjukan yang bagi mereka adalah sebuah hiburan. Mereka tertawa melihat masyarakat Indonesia yang melakukan panjat pinang terjatuh, terinjak-injak, dan kesulitan. Meskipun terdapat sisi pilu di dalam sejarah panjat pinang, masih ada hal positif yang dapat kita ambil. Panjat pinang juga menjadi simbol perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Para pejuang kemerdekaan berusaha dengan sekuat tenaga meskipun harus jatuh berkali-kali, terinjak, dan bahkan membahayakan nyawa mereka sendiri. Mereka tetap gigih mencapai puncak kemerdekaan. Kegigihan dan semangat inilah yang harus kita contoh seperti para pejuang kemerdekaan Indonesia pada saat itu.